Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Lahe 2, Kabupaten Barito Utara. Dengan fasilitator Bapak Lasno, SPDI MPD, dan pengajar praktik Ibu Gustiana Ramayanis MPD. Dalam video ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman, atau bisa kita katakan itu berbagi praktik baik mengenai, bisa kita lihat di sini, budaya positif. Ini apa yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak, itu kurang lebih sudah hampir 3 bulan berjalan. Jadi sudah satu modul yang saya lewati. Jadi dalam satu modul itu ada 4 isinya. Ini adalah yang terakhir, dan memang di sini ada aksi nyata yang harus kami sampaikan, kami sebarkan atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak ini dari bulan Maret, itu pas saat puasa. Jadi saat puasa itu sudah berjalan pendidikannya. Modul yang pertama itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi salah satu tokoh pendidikan Islam, salah satu tokoh pendidikan itu disampaikan lagi mengenai ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, misalnya mengenai taman siswa dan lain-lainnya. Kemudian modul 2 itu adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu ada nilai-nilainya yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Misalnya adalah berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran itu bukan gurunya yang mengontrol murid, tapi muridlah sebagai pusatnya. Jadi sesuai pembelajaran itu sesuaikan dengan murid. Kemudian ada nilai reflektif. Jadi setiap pembelajaran itu setelah selesai kita harus refleksi diri. Kalau kita bilang itu evaluasi, apa kira-kira kekuatan, apa kira kelemahannya yang belum kita miliki. Kemudian ada yang namanya nilai inovatif. Jadi guru itu harus inovatif dan berinovasi dalam pendidikan, harus juga kreatif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, harus ada kerjasama. Yang ketiga itu adalah visi guru penggerak, itu sudah sebelumnya pada pendampingan individu. Kemudian ini yang terakhir adalah modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya Andi Fatur Rahman, calon guru penggerak, yaitu angkatan 10 dari SDN 1 Lahe 2, Kabupaten Barito Utara. Nah, di sini yang akan sampaikan ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin adalah istilah baru ya bagi Bapak Ibu guru, karena seperti restitusi, keyakinan kelas. Nah, ini adalah istilah-istilah baru dalam dunia pendidikan, yang mana ini sudah diterapkan sejak adanya kurikulum merdeka ini. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini ada perubahan paradigma. Jadi ini mengenai teori kontrol. Kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini misalkan ada A dan B. Mungkin Anda dan teman Anda.
Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atas sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Dalam kertas itu apa saja, misalkan benda atau sesuatu yang Bapak Ibu miliki dan itu sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan segala kekuatan. Itu digenggam sekuat tenaga. Buatlah sebuah kepalang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian teman Anda yang satunya akan mencoba dengan sekuat tenaga, lalu dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Teman Anda itu bisa memujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah akan rela melepaskan sesuatu yang berharga yang sudah Bapak Ibu tulis di genggaman tangan, walaupun sudah dibujuk, diancam, dihardik, dirayu, dan disuap? Apakah rela? Jawabannya pasti tidak, karena itu adalah sesuatu yang berharga pada diri kita, dan kita pun akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga seperti itu. Artinya teori kontrol atau kontrol diri itu ada pada diri kita. Bukan orang atau siapapun bisa mengontrol kita, tapi kitalah yang memiliki kontrol diri kita sendiri. Jadi kita mau menggenggamnya sekuat tenaga atau mau membukanya itu terserah pada diri kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kita di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang orang salah pahami tentang teori kontrol. Yang pertama, ini berkenaan dengan murid, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kadang-kadang orang itu beranggapan bahwa kita ini adalah yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol, karena kontrol itu adalah pada diri mereka. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan atau membimbing murid. Jadi seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala penguatan itu kita anggap bahwa itu semuanya itu efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif itu ada yang berdampak ke negatif. Nanti ada penjabarannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Jadi kita rasa bahwa kritik dan membuatnya bersalah, membuatnya merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Padahal bahkan bisa sebaliknya, malah membuat mentalnya down. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi bahwa kita bisa memaksa sebenarnya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kembali lagi kontrol diri itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, di sini dia perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau stimulus respon ini secara langsung kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dan kita. Ini kita maunya seperti ini supaya sama, misalkan dalam pendapat harus samalah pendapatnya, harus seginilah, harus begitulah. Padahal itu kan kembali pada diri kita, teori kontrol dan pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita berusaha memahami pendapat orang lain yang berbeda dari kita. Jadi seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal sebenarnya gitu kan, kita lihat kalau ada yang melakukan buruk segala apa itu kan pasti kita anggap itu adalah kesalahan. Tapi ada baiknya semua perilaku itu kita harus pahami pasti memiliki tujuan kenapa sampai seperti itu. Jadi kita gali di situ, bukan langsung menyalahkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa berpikir gitu, mungkin atasan atau lebih atas lagi bisa mengontrol kita. Padahal sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikan dari yang di atas tadi. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi saat kita membujuk tapi gagal, nah bisa jadi muncul itu paksaan. Padahal sebenarnya tidak, harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harus kerjasama kembali memikirkan pilihan-pilihan baru yang bisa kita capai. Kemudian model berpikir menang kalah.
Kalau ada menang berarti itu kalah. Seharusnya tidak berpikir seperti itu kita. Jadi kita harus berpikir itu menang-menang, artinya semua sama, adil seperti itu. Jadi di sini adalah stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Lanjut, masih semangat? Iya, betul. Nah, ini kita sudah masuk pada materinya di sini, disiplin positif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin, makna disiplin. Yang pertama berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Pengertiannya itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut disepakati secara bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Jadi setiap perilaku atau perbuatan kita itu pasti ada tujuannya, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Gosen 1998. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri. Ya, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik, nanti kita bahas pada materi itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita laksanakan nanti pada tahun ajaran baru, yaitu tidak lepas dengan profil pelajar Pancasila, tidak lepas dengan Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, tidak lepas dari itu. Jadi di sini supaya kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini setiap perilaku manusia ini pasti ada motivasinya, baik itu dari ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, di sini ada eksternal atau internal. Jadi di sini ada 3 yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi bila kita salah atau berbuat sesuatu yang salah, pasti kita akan memikirkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu muncul dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasi melakukan sesuatu biasanya ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang itu dari eksternal juga. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Nah, ini yang tadi mungkin saya sampaikan bahwa ada penguatan positif yang kiranya itu harusnya berdampak positif juga, tetapi itu juga bisa berdampak negatif. Judulnya di sini yaitu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada 8 dampaknya. Nanti saya jabarkan satu persatu. Yang pertama itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini penghargaan itu kadang bukan hanya untuk yang positif, bisa juga yang ini tadi bisa menyebabkan 8 hal ini. Kita nanti saya sampaikan satu-satu. Ini yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif, nah artinya efektif, bagus jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, bukan jangka panjang. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau kita nanti ya, saya kasih lagi, kalau kamu gini saya kasih lagi, jadi akan ketergantungan. Saat kita tiba-tiba tidak bisa ngasih, apa yang akan terjadi? Pasti meminta. Nah itu adalah ketergantungan, bukan dari dalam diri. Misalkan nanti kalau kamu ranking 1, saya kasih sepeda, nanti saya kasih handphone. Nah nanti bila seperti itu terus, artinya motivasinya untuk mendapatkan itu, bukan untuk meningkatkan diri, bukan untuk belajar supaya semangat. Jadi ada penguatan yang positif itu bisa mengarahkan akibatnya seperti itu. Bukan tidak boleh, tetapi jangan terlalu sering. Nah seperti itu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Tidak menyadari, karena tadi fokusnya ke penghargaan. Tidak menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan itu adalah perbuatan yang baik sebenarnya. Cuma tidak terfokus di situ karena yang difokuskan adalah hasilnya, yaitu mendapatkan penghargaan, bukan prosesnya untuk mendapatkan itu. Nah ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan didapat jika melakukan satu hal. Nah biasanya seperti itu kan, penghargaan itu tidak mungkin penghargaan itu datang tiba-tiba. Nah dapat sepeda misalkan dikasih, pasti ada mungkin sebutkan nama 5 ikan. Nah itu bisa dapat sepeda mungkin. Atau di sini kecewa dan berkecil hati, bahkan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya jika penghargaan yang diharapkan tidak didapat. Jadi misalkan awalnya dapat sepeda, timbul dapat buku saja, menurun. Jadi itu biasanya mengurangi motivasinya karena tidak sesuai yang diinginkannya sebelumnya. Kemudian kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini akibatnya tadi. Kita harus terus-menerus memberikan penghargaan supaya anak itu termotivasi dan itu akan menyebabkan ketergantungan pada diri anak. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini maksudnya hubungan antara guru dan murid. Nah, akan membuat yang lain akan merasa iri dan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin yang lainnya itu tidak dapat, karena memang kalau kita lihat itu penghargaan kan biasanya dikasih dalam sesuai kemampuannya juga. Cuma mungkin ada dalam diri anak itu yang merasa iri atau cemburu kepada temannya yang mendapatkan hal itu, dan itu bisa merusak hubungan antara guru dan murid atau mungkin dengan antar siswanya. Kemudian penghargaan hanya memotivasi siswa untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Jadi itu hanya memotivasi siswa untuk menyenangkan gurunya supaya mereka dapat penghargaan, tetapi mereka mungkin tidak akan bersikap jujur. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan persaingan kecemasan. Kalau tidak dapat, nah berarti tidak dapat hasilnya untuk penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, kalau ada yang sudah misalkan dalam kelas itu merasa dirinya tidak bisa, pasti dia menyerah. Biarkan aja itu, pasti dia aja lagi dapat. Seperti itu. Jadi itu mendongkrak mental anak atau mengurangi motivasi anak untuk belajar. Nah, kemudian di sini ada penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada contohnya. Lumayan ada 2 riset di sini. Ada percobaan, ini saya baca yang pertama saja. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar.
Jadi anak-anak usia 9 tahun ditampilkan wajah-wajah di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain yang tidak menyebutkan jawaban benar itu tidak sama sekali dikasih. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa seperti itu? Karena kadang kalau anak yang dibayar itu dia cepat-cepatan, nggak tahu, biasanya langsung jawab, nggak dikoreksi dulu, nggak dilihat dulu, nggak diperhatikan dulu, jadi langsung jawab aja supaya karena fokusnya tadi ada penghargaan, jadi untuk menjawabnya itu biasanya menjadi kurang tepat. Sedangkan anak yang dalam artian tidak dibayar pasti dia memperhatikan, fokus, melihat dengan ketelitian. Nah itu salah satu riset yang pertama. Kita lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Karena biasanya untuk yang dibayar ini fokusnya untuk mendapatkan itu, sedangkan yang tidak dibayar fokusnya untuk mengasah diri menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini ada 3. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ketika kita misalnya hendak memberi hadiah, jangan dikasih itu, tahu dulu hadiahnya supaya mereka semuanya sama berusaha. Kemudian kalau sudah dikasih tahu hadiahnya, biasanya mungkin ada anak yang menyerah karena ada teman yang lain yang lebih bisa daripada dirinya. Kemudian ini 2 lagi, ada penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Di sini saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan bagi dirinya sendiri. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dia rasakan secara alamiah. Nah, di situ adalah sudah kita bahas tadi mengenai dihukum oleh penghargaan. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya atau masukannya. Mungkin saya persilahkan. Ya, Ibu Hermila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau memberikan semacam masukan masalah penghargaan hukum lah. Nah, di situ kalau pendapat kita, kalau memberikan misalkan anak kita di semester mendapatkan ranking, misalkan ranking 1 misalkan, jadi kita kasih hadiah kepada anak. Nah, anak merasa termotivasi. Tetapi kita sebagai guru memberikan masukan supaya anak ini lebih giat
giat lagi belajar. Nah, anak giat lagi belajar supaya kedepannya dia lebih bersemangat lagi. Nah, karena kita sudah memberikan semacam hadiah, nah jadi dia merasa senang. Itu, tapi dia semacam penghargaan menghukum tadi bukan berarti kita memberikan seperti dampak negatif kepada anak, tetapi dia berpikir positif supaya anak lebih giat lagi belajar. Cuma itu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya, atas pendapatnya. Memang betul. Misalnya saja di tempat kita hal yang seperti itu memang kita kasih sebagai bentuk penghargaan kita untuk anak yang sudah dalam artian sudah bekerja keras selama 1 semester, belajar terus menerus mengerjakan tugas. Kita kasih penghargaan misalkan tadi pada peringkat di ranking, itu hal yang kita rasa itu adalah wajar. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang lainnya, anak-anak yang tidak mendapatkan peringkat? Padahal setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena tidak mampu pasti anak-anak itu untuk pelajaran ini ada yang lemahnya, ada yang kuatnya. Padahal mereka pasti juga sudah berusaha. Jadi secara umum kita harus memikirkan semua anak itu, bukan hanya 3 misalkan yang peringkat teratas tadi, tapi kita pikirkan juga yang lain. Selain memberi penguatan positif tadi untuk hadiah memberikan ranking ketiga anak tersebut, kita juga harus memberikan motivasi juga intrinsik dari dalam diri anak yang belum mendapatkan hadiah, supaya mereka agar juga semangat, rajin belajar, bisa seperti teman-temannya yang mendapatkan ranking tadi. Jadi terima kasih Ibu Hermila atas masukannya, sangat bagus sekali. Mungkin kita lanjut yang lain ya. Kita lanjutkan bentuk program kebajikan apresiasi. Nah ini yang diminta. Kata-katanya itu bukan penghargaan tapi apresiasi. Sekarang ini adalah yang diminta. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan supaya anak itu dihargai, merasa supaya anak itu senang, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, ada pemberian pengakuan secara khusus. Misalkan tadi yang mendapatkan ranking, nah itu secara khusus untuk 1, 2, 3. Kemudian ada beri pengakuan secara pribadi, secara personal saja, tidak dengan murid yang lainnya. Satu-satu muridnya beri pengakuan. Ketika misalkan sedang mengasih rapotnya disampaikan harus begini, yang memberinya semangat untuk belajar. Kemudian ada beri pengakuan kepada semua murid tapi secara bergantian. Misalkan di dalam kelas itu panggil satu-satu ke depan kelas. Kemudian ada beri pengakuan secara konsisten, artinya tidak putus-putus, istiqomah, lanjut terus menerus sampai anak itu berhasil. Kemudian fokus pada proses bukan hasil. Bagaimana anak itu supaya berproses untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, dilihat dari situnya. Walaupun anak itu dalam artian yang awalnya nilainya 50 jadi 51, artinya itu ada peningkatannya. Walaupun itu cuma 1, kita hargai, kita apresiasi dari prosesnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, di sini apresiasi yang kiranya harus kita terapkan untuk anak didik itu supaya merasa dihargai usahanya. Kemudian di sini ada contohnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya, ada situasi. Yang pertama pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Apa situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Nah itu adalah salah satu apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu juga apresiasi bagi anak. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah itu adalah salah satu bentuk-bentuk apresiasi atau pengakuan terhadap anak untuk supaya merasa dihargai. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Nah, di sini yang pertama hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya apa? Kalau kita kena hukum pasti itu harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Bedanya konsekuensi itu karena secara tidak sengaja, misalkan kita lagi jalan tersandung meja dan di atas meja itu misalkan ada airnya jatuh kena buku teman basah. Nah, itu adalah konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak sengaja maksudnya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi ada yang kalau hukuman itu biasanya menyebabkan dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi akibat dari perbuatan itu dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus kegagalan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sini ada contohnya. Ada contoh hukuman, ada contoh konsekuensi. Nah, contoh hukuman nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, misalkan ini ada anak yang datang ke sekolah terlambat, dihukum catat 100 kali saya tidak akan terlambat, sudah selesai kumpulkan. Nah, ini adalah suatu bentuk hukuman. Karena apa tadi? Datang terlambat. Ada lagi lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sama terlambat juga. Disuruh lari keliling lapangannya misalkan lapangan bola besar, itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, misalkan diwajibkan untuk menggunakan masker tapi murid tidak menggunakannya, itu adalah kalau kita hukum berarti untuk push up adalah hukuman. Nah, ini konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi konsekuensi itu artinya kita harus melakukan perbaikan atau menggantikan. Kita tidak sengaja mencoret-coret kertas teman, kemudian kita harus ganti karena bisa digantikan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, ini tadi kalau misalkan tidak sengaja harus kita bersihkan tumpahan air itu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini misalkan wajib harus menggunakan sepatu hitam. Kalau tidak menggunakan sepatu hitam harus dilepas, harus tidak pakai sepatu. Dan ini menyebabkan hukuman sosial, biasanya itu dipermalukan. Kemudian ini konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini beda dengan datang terlambat ke sekolah. Ini cuma datang terlambat waktu pembelajaran, misalkan jam kedua itu PJOK, jadi terlambat 10 menit untuk masuk, entah dari mana datangnya, lambat masuk ke kelas setelah sudah masuk. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita lanjut ke restitusi. Nah, nanti ada segitiga restitusi. Ini restitusinya dulu. Nah, ini adalah istilah baru ya. Mungkin Bapak Ibu baru pernah dengar yang namanya istilah restitusi. Jadi di sini pengertiannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Nah, ini ternyata sudah lama, udah 2024, cuma sampai di kita mungkin baru sekarang kata restitusi. Prosesnya itu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, jadi semuanya itu diuntungkan. Nah, ciri-ciri restitusi di sini
Ada beberapa. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah restitusi, itu adalah sebuah pendekatan. Jadi misalkannya anak itu berbuat salah, bukan harus dihukum tadi untuk menebus kesalahannya, tetapi anak itu harus diberi nasihat, harus diberi masukan untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada 3 langkah segitiga restitusi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri atau berefleksi. Kemudian restitusi fokus pada penguatan karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan apa yang bisa dirubah dari diri. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri pendekatan restitusi. Oh, di sini ada agak banyak ini. Ada identitas gagal, identitas sukses. Ini agak buram karena terlalu kecil. Nah, satu saja misalkan saya contohkan di sini adalah identitas gagal, yaitu hukuman. Misalnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, biasanya seperti itu ya. Kalau anak itu berbuat salah, biasanya disembunyikannya, kadang-kadang seperti itu. Konsekuensi, kalau disiplin sukses, kalau anak itu berbuat salah, murid anak belajar taat peraturan. Jadi kalau anak itu paham akan peraturan, dia tidak akan berbuat salah. Kemudian restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah dari setiap perilaku, misalkan melanggar aturan, dia akan belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahannya. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, ini juga adalah baru. Sebelumnya itu adalah peraturan kelas, sebagaimana yang biasanya kita buat di kelas kita masing-masing. Itu adalah peraturan, ada peraturan kelas. Sekarang itu tidak seperti itu lagi. Peraturan kelas itu diubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi yang mana kesepakatan kelas itu adalah disepakati antara guru dan muridnya. Jadi di sini kenapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Ini adalah jawabannya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu penyebab kenapa bukan aturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada yang bersifat abstrak berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, simple, sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Maka dari itu kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Kalau sudah kesepakatan kelas jadi, baru dijadikan keyakinan kelasnya dan dilaksanakan semuanya bersama-sama. Kemudian di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, sepakati dulu apa kira-kira peraturannya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar supaya bisa dilihat semua orang. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Di sini contohnya. Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini biasanya aturan atau peraturan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ganti jadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, itu adalah kalimat positifnya supaya tidak ada yang namanya kata jangan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita harus tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang kembali dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah termasuk guru dan semua murid.
keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh semua keluarga kelas. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama misalkan keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya dalam ketika proses pembelajaran semuanya harus belajar, tidak ada yang bermain, diam dan lain-lain. Semuanya harus ikut belajar, berperan aktif. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, harus senang dalam belajar, tidak perlu sedih, murung. Kalau ada yang seperti itu kita tanya, kenapa penyebabnya seperti itu? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, jangan dibiarkan anak itu di kelas diam, tidak ada tugasnya, harus belajar, harus berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, harus saling menghargai, tidak mengejek-ejek antara teman satu dan yang lainnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman, artinya kita harus ciptakan suasana yang kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, misalkan ini kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di sini misalkan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau kita buat aturan di sini jangan mencuri. Nah, seperti itu. Kalau misalkan aturan di sini disebutkan untuk percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini kemudian misalkan kelas 7. Ini misalkan keyakinan hormat. Di sini kata kuncinya hormat. Bila kita lihat kalau yang melakukannya tampaknya seperti bilanya hormat, itu maknanya luas. Misalkan datang tepat waktu, artinya menghormati jam setelah yang sudah ditentukan. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, disapa ketika bertemu, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini adalah tampaknya sikap hormat. Tapi kalau tidak tampak, misalkan sering datang terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, dia berikannya saja, tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkannya sembarang, itu tidak hormat. Kemudian di sini bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Misalkan tidak tampaknya itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan, tidak dikerjakan, asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Nah, ini yang terakhir ada bagian tampak tabel Y, tadi itu tabel T, ini tabel Y. Kalau terdengar, misalkan itu dari suara, yuk saya bantu. Nah, itu salah satu yang terdengar sikap hormat. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar oleh pendengaran kita. Kalau terlihat, kita melihatnya, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya saja, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian ada berbagi. Kalau dalam berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau bersalaman, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai keyakinan kelas. Oke, nah itu adalah tadi sudah saya jelaskan mengenai keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, pada materi ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian ada kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk menentukan pilihan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini akan saya jelaskan satu-satu mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini adalah survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk masalah kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi
kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi misalkan kita sehat, rumah ada, makanan ada, nah kita akan merasa aman, terhindar dari rasa lapar, terhindar dari tidur misalkan di jalanan, terhindar dari penyakit. Nah, kita akan memunculkan rasa aman, dan itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu mengenai kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi misalnya keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, ini tentu kebutuhan untuk bebas. Jadi sesekali kita itu tidak mau yang namanya dikekang, dikendalikan, kita juga mau bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga kita perlukan. Selain kebebasan, kita perlu juga untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Misalkan coba kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Kemudian Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda karena seperti itu juga. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan mereka, juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mereka mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka akan terlihat lucu. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita akan masuk ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita misalkan adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Kemudian gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, hidup akan sempurna buat kita, tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Karena itu kita harus mencoba mencapainya supaya bisa mendekati hidup di dunia yang berkualitas. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini ada 5. Kira-kira kita di mana ya? Di sini ada yang namanya posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru itu harusnya ada di manajer. Jadi bukan di penghukum, bukan di pembuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau, tapi manajer. Nah, dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini agak belum. Nah, penghukum misalnya di sini
menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu misalkan menghukum, atau menyuruh push up tadi itu menghukum, atau mungkin ada juga yang membuat rasa bersalah. Misalnya kita menyebutkan anak itu sudah melakukan kesalahan, bapak dikecewa, ibu kecewa kamu melakukan seperti ini, atau mungkin seharusnya kamu seperti ini, jangan seperti itu membuat anak itu jadi merasa bersalah. Kemudian bukan juga sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian bukan juga sebagai pemantau cuma menghitung atau mengukur atau melihatnya saja, tetapi kita harus sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ kalau saya sendiri, saya menyadari selama saya bertugas ini, saya posisinya itu ada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya mengalami itu, saya menyadari itu bahwa posisi saya itu sebelum belajar pembelajaran ini, saya menyadarinya bahwa saya suka menghukum. Kalau anak-anak itu salah, biasanya saya suruh misalkan baca ini, bersihkan toilet, ternyata itu salah. Kemudian kadang saya juga membuat rasa bersalah. Kalau anak-anak itu salah, misalkan saya marah-marah, tidak harusnya seperti itu. Jadi saat sekarang saya menyesali hal itu dan saya belajar untuk bisa menjadi posisi kontrol itu sebagai manajer. Yang mana di situ kita bukan menyalahkan murid, tapi membantu murid menemukan solusi supaya dia dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah mengenai posisi kontrol seorang guru. Nah, yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Nah, ini restitusi dari yang tadi, tapi di sini ada segitiga restitusi. Di sini adalah caranya guru bertindak sebagai manajer. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga itu maksudnya ada 3 tindakan yang perlu kita lakukan ketika kita sedang menyelesaikan masalah pada murid. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ketika identitas sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi murid yang diinginkan. Oke, di sini akan saya jelaskan contoh bagaimana itu menstabilkan identitas, bagaimana itu validasi tindakan yang salah dengan menanyakan keyakinan. Misalkan di sini ada contoh anak itu datang terlambat ke sekolah. Kita setelah anak itu datang, kita panggil dulu anak itu, kita ngomong secara personal bersama itu, kita tanya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, misalnya kita tanya, mengapa kamu datang terlambat? Nanti anak itu akan menjawab apa penyebabnya. Lalu kita beri sanggahan, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan bapak juga pernah dulu seperti itu juga. Jadi stabilkan dulu, tenangkan dulu, supaya anak itu tidak merasa bersalah. Kemudian setiap orang itu pasti kiranya bisa melakukan kesalahan. Jadi supaya anak menyadari itu bahwa anak itu memang bisa melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, itu validasi dulu. Apa tindakannya yang salah dan apa alasannya sampai melakukan kesalahan tersebut. Lalu setelah kita mengetahui tindakannya yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi di situ kita mau sampaikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini akan saya tampilkan contoh kemarin waktu saya melaksanakan demonstrasi. Itu ada
contoh segitiga, penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid. Bisa dilihat. Nah, ini mungkin suaranya tidak terdeteksi. Mungkin bisa dilihat seperti ini saja lah. Nah, ini kisahnya. Ini membuang sampah sembarangan. Jadi si Kim ini membuang sampah sembarangan di halaman sekolah langsung. Saya tanya mengapa alasannya membuang sampah sembarangan itu, karena terburu-buru mau masuk ke kelas. Jadi padahal tempat sampah itu berada di dekatnya. Jadi saya tanyakan kenapa membuang sampah tadi, jawabannya karena terburu-buru. Kemudian saya stabilkan identitasnya dulu. Membuang sampah sembarangan itu saya katakan itu adalah perilaku yang kurang baik. Semua orang pasti pernah melakukannya seperti itu. Tapi Bapak harap kamu jangan mengulanginya kembali, karena kita harus menjaga kebersihan. Kemudian saya validasi tindakan yang salah tadi, menanyakan kenapa dia membuang sampah sembarangan, dan jawabannya adalah tadi karena itu terburu-buru untuk masuk ke kelas dan tidak memperhatikan letak bak sampah yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya itu saya sampaikan dan menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah diterapkan atau sudah disepakati di kelas, yaitu salah satunya jangan harus menjaga kebersihan. Nah, jadi salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru itu dalam menerapkan segitiga restitusi, kita harus memiliki peran sebagai manajer, yang mana kita membantu peserta didik atau murid itu untuk bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Bukan kita menghukumnya, bukan kita membuatnya makin bersalah, atau mungkin bukan cuma memantaunya saja, tetapi harus kita bantu, kita tuntun supaya anak itu bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu adalah yang terakhir. Terima kasih. Untuk yang terakhir di sini akan saya simpulkan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama bahwa ada 6 konsep inti budaya positif. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, tadi ada 3. Kemudian ada hukuman dan penghargaan, ada restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi yang mana itu terbagi 2, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi di rumah, memahaminya dengan baik, di mana posisi kita saat ini, apakah di posisi hukum, apakah pembuat rasa bersalah, temannya, atau pemantau, ataupun seorang manajer, dan bisa kita refleksikan di rumah supaya kita sebagai seorang guru itu berada di posisi manajer, supaya kita dapat membantu anak-anak dalam menghadapi setiap permasalahannya. Dan saya harap di sini bisa diterapkan di sekolah kita, dan saya sendiri mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian mengenai penerapan budaya positif ini, supaya kita dapat menerapkannya di sekolah secara perlahan, supaya lingkungan yang positif di tempat kita ini terjadi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap ada masukan mungkin dari teman-teman yang lain mengenai hasil diseminasi hari ini, supaya membantu saya dalam hal untuk mengembangkan diri, baik itu dari teman-teman ataupun bisa dari Bapak Kepala Sekolah. Apa ada masukan kira-kira? Ya, terima kasih. Ya.
untuk kegiatan ini tentunya ada dampaknya bagi sekolah kita, banyak hal-hal yang masih belum kita ketahui. Ada kita harapkan itu kegiatannya ada tidak konsep yang ada yang dipaparkan tadi. Kemudian untuk artinya tadi yang ada istilahnya untuk pemberian hadiah tadi kan memang perlu kita beri motivasi itu dengan hadiah yang sesuai. Artinya misalnya kalau untuk anak-anak itu kan wajar kita berikan misalnya buku, pensil dan lain, itu memberi motivasi mereka itu supaya menggunakan itu untuk lebih apa lagi, karena yang digunakan untuk belajar, karena yang kita berikan semacam hadiah itu kan hadiah hasil kerja belajar, tentunya itu dengan benda yang digunakan untuk belajar juga nih. Nah itu, ini sebagai masukan ya. Nah karena ini kita mudah-mudahan juga Bapak berharap juga bisa berharap untuk juga yang lain bisa termotivasi untuk dapat masuk, dapat mendaftar menjadi berpenggerak ya. Nah ini sudah dikatakan oleh Ibu Kepala itu bukan hanya artinya berpenggerak ini langsung saja di tempat sekolah, sebenarnya banyak hal-hal yang positif yang kita terima dari ilmu tadi. Sekira itu saja sebagai gambaran dari Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama belajar dan belajar terus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan masukannya kepada saya sendiri ataupun kita semua. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada diseminasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Semoga ini dapat diambil hikmahnya, diambil pelajaran yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, menjadikan sekolah kita itu sekolah yang lingkungannya yang baik, yang positif dan aman, nyaman untuk anak-anak belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir dan mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu ada dari kalian sendiri yang membuatnya, dan itu yang nantinya kita akan jalankan bersama-sama. Sudah Bapak bagi lembaran post-it-nya, Bapak minta tolong silakan tulis keyakinan kelas yang kalian percayai, yang kalian kiranya harus dilakukan di kelas ini. Bapak minta itu ditulis di kertas post-it-nya, nanti setelah itu ditempel ke depan. Bapak mungkin kasih waktu 2 menit cukup ya, silakan ditulis. Yang sudah boleh maju ke depan untuk menempelnya ke depan.
Fajar, silakan maju. Lihat sebentar. Oke, tempel. Ayo lagi. Tempel lagi. Jana, silakan. Tempel lagi, langsung maju, ayo. Siapa lagi, ayo. Ayo yang belum. Sudah, silakan langsung maju nanti. Ya, maju. Majuan. Ayo, gerak. Herbi. Oke, itu sudah ditempel semua keyakinan kelasnya di sini karena kalian ada 10 berarti ada 10 keyakinan kelas. Di sini ada kita harus tolong menolong. Nah, piket sesuai jadwal, harus jujur, stop bullying, suka menolong teman yang jatuh, boleh. Jangan suka menyakiti, boleh. Ayo suka memaafkan teman. Nah, pergi ke sekolah tepat waktu. Nah, ini banyak nih, tidak boleh menjahili teman. Dan tidak boleh membuli teman, bagus. Tidak boleh berbohong, harus jujur, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu mungkin adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan mungkin kita sepakati bersama ya. Oke? Mana suaranya? Oke? Terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.